Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema 2 mahasiswa Udinus juarai lomba membuat original karakter. Telah hadir bersama saya mahasiswi Udinus peraih juara 1 ajang komik Aisyah Nadia Kusuma. Halo, selamat siang Aisyah. Halo, selamat siang. Aisyah apa Nadia, nama kita sama ya? Iya, ya Aisyah aja lah. Ya, Aisyah, oke. Bagaimana kabarnya hari ini Aisyah? ya cukup baik. Cukup Alhamdulillah. baik-baik dong, harusnya kan Mm-mm. seneng nih juara 1 nih. Ya, Ya gitu. Oke, oke. Dan juga ada mahasiswa, tadi kan mahasiswi nih ya kan Aisyah. Nah ini ada cowok juga dong tentunya, mahasiswa nih, mahasiswa Udinus peraih juara 4 ajang komik, Galih Lebda Aryana. Halo, selamat siang Galih. Selamat siang, Oke, gimana kabarnya Galih hari ini? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak mendung ya cuaca, hatinya kayak cuaca di luar gitu. Ya, di luar sih mendung. Di luar mendung ya, tapi kau tetap semangat toh pastinya. Ya, Oke, dan tentunya juga Ketua Prodi D4 Animasi Udinus, Dr. Hafidz Hastuti MKOM. Selamat siang Bu Hafidz. Selamat siang Mbak Nadia. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, gimana nih Bu perasaannya nih untuk dua mahasiswanya, mahasiswa dan mahasiswinya ini menjuari ajang komik nih Bu? Ya, sangat bangga ya kalau saya selaku Kaprodi ya, dua mahasiswa kami yaitu Aisyah dan Nagale ini bisa menjuarai ajang desain karakter ya. Ya, Oke, jadi memang jadi di jurusan animasi juga ya Bu ya ini untuk betul, Gali dan betul. Aisyah. Itu memang pelajarannya juga termasuk nggak sih Bu kayak desain-desain karakter ini juga kayak di lomba ini? Ya, ada mata kuliah di prodi kami ya Mbak, namanya emang labelnya itu desain karakter, itu 2 SKS. Memang dipelajari di prodi kami. Oke, jadi memang ada dipelajari gitu ya Bu ya. Oke, baik Aisyah nih. Ini namanya ajangnya yang diikuti itu kumik-kumik gitu ya. KOOMIK ini bisa dijelasin nggak sih ajangnya apa, gimana lombanya gitu, kumik ini. Baru denger nih mungkin eh, pemirsa ada yang baru denger juga. jadi ini termasuk platform baru ya, platform untuk baca komik. Terus mereka itu mengadakan mm, lomba desain karakter, temanya tahun baru. Ya, itu diadakannya di IG dan semua orang dari manapun, dari usia berapapun bisa mengikuti ajang ini. Ya, dan gimana ya? Ada bingung nih. Kumik berarti dia Sifatnya umum lah, ya. Oke, dia jadi mainnya di web gitu kumiknya ini atau dia ada aplikasi kumik gitu? Ada aplikasinya, ada webnya, ada aplikasi. Oke, jadi aplikasi gitu ya. Dia udah dari kapan sih aplikasinya? Baru tadi dibilang platform baru gitu ya. Memang emang bener-bener masih baru gitu. Ya, ya. Gimana? Tadi Tadi kan suaranya kurang dibilang jelas. komik ini platform baru gitu. Memang didirikannya maksudnya kapan sih kok bisa dikatakan baru? Apakah kan kamu kan pasti pecinta pembaca komik gitu ya. Udah lama pakai aplikasi Ya, ini atau memang aplikasi ini masih baru atau gimana? ya ini terhitung baru, Mhm. baru diluncurkan mungkin sekitar apa pandemi ini ya, awal-awal pandemi mungkin Februari tahun lalu. Oke, jadi Jadi memang hitungannya baru masih gitu baru. ya. Kalau sebelumnya, sebelum ada komik ini, Iya. kamu kan suka baca komik juga mestinya ya. Kamu biasanya bacanya di mana sih? Kalau baca-baca komik Biasanya gitu. mungkin kalau apa kalau yang umum Hmm. ini yang mungkin semua orang tahu ya, saya juga suka membaca webtoon, tapi selain itu juga saya suka baca mungkin manga Jepang lewat aplikasi apa manga yang di Playstore banyak kok ya. Oke, itu berbahasa Jepang nggak? Ya rata-rata kalau kayak gitu bahasa Inggris. Oke, bahasa Kalau Inggris, berarti bahasa Inggrisnya jago banget nih Aisyah. ya Oke, kami oke Galih nih, Galih perasaan kamu menjuarai ajang ini gimana nih Galih? Tadi dari Ibu Kaprodi kan
bangga gitu ya sama mahasiswa-mahasiswinya untuk Gali sendiri nih yang menjuarai lomba. Perasaan kamu gimana? Ya, ya jelas sih kaget gitu. Nggak Kaget. percaya. Ya senang, ya jelas. Nggak percaya gitu, kayak ikut lomba itu kayak nggak mengharapkan Iseng-iseng gitu dapat ya? dapat posisi gitu. Cuma ikut lomba cuma buat ngeramein Mhm. ajangnya aja. Terus tiba-tiba mah jadi juara gitu ya. Jadi kayak iseng-iseng berhadiah gitu nggak sih? Ya, Oke, tadi Gali kaget kalau Nadia kita sama ya. Aisyah, kamu kaget juga Ya, nggak? ya nggak Apa apa-apa. kamu menyangka nggak sih kamu jadi juara 1 gitu di ajang ini? Ya jelas nggak nyangka, soalnya waktu itu saya juga bikinnya ngebut ya, H-1. Wah, Hamin 1 dan kamu bisa dapat juara 1. Iya, Iya, alhamdulillah banget ya. ya, Berarti kamu emang alhamdulillah. kayaknya Ya, berbakat untuk menggambar-gambar gitu nggak sih? Saya aja gambar nggak bisa ya loh. Mungkin nanti saya kalau bisa diajarin ya, Aisyah. ya kalau dibilang bakat juga enggak sih, itu dari apa usaha masing-masing juga, semua Oke, orang juga oke. ada Usaha dan doa gitu ya, Aisyah ya. iya. Oke, Bu Hafidz, ini bagaimana sih Bu sebenarnya peran dari Prodi D4 Animasi Udinus sendiri dalam meningkatkan prestasi mahasiswanya? Ya, dari prodi ya Mbak ya. Jadi kami di prodi memang selalu menciptakan atmosfer prestasi untuk mahasiswa dan juga dosen, dalam hal ini Sivitas Akademika. Kebetulan juga di kampus ya, di Udinus itu kan memang sangat peduli sekali dengan mahasiswa yang memiliki potensi ya, apapun prestasinya, baik itu akademik maupun non akademik. Kalau akademik berarti kan terkait dengan mata kuliah yang diajarkan di kampus ya. Dan di Udinus ini kan juga banyak sekali beasiswa yang disediakan ya Mbak ya untuk mahasiswa yang berprestasi, seperti beasiswa dari yayasan, kemudian beasiswa dari Udinus sendiri ya. Jadi ada semacam reward untuk mahasiswa yang berprestasi, memang lah itu untuk menambah semangat mahasiswa. Nah itu yang atmosfer kami ciptakan di prodi animasi. Oke, untuk prestasi para mahasiswa di Prodi Animasi sendiri Bu, di tahun kemarin apakah banyak juga nih Bu pada aktif ikut lomba gitu juga nggak sih Bu? Kan di Ya, tengah pandemi ya. ya alhamdulillah ini Mbak dari tahun ke tahun ya prodi animasi ini menorehkan prestasinya semakin meningkat gitu ya. Jadi Meningkat, alhamdulillah. pandemi ini nggak tahu kenapa ya. Jadi karena mungkin atmosfernya memang sudah tercipta begitu. Dan pandemi ini tidak menyurutkan mahasiswa kami untuk tidak berprestasi. Jadi mungkin kita bisa mengunjungi ya pemirsa juga di laman web kami di animasi.dinus.ac.id yang di sana banyak sekali prestasi dan juga kegiatan mahasiswa yang dijalankan di prodi ini. Oke, oke, baik. Baik, Bu. Nanti kita akan lanjutkan lagi tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner. 2 mahasiswa Udinus juarai lomba membuat original karakter. Baik, tadi juga telah diinformasikan oleh Ibu Kaprodi gitu untuk mengetahui seputar mungkin perlombaan apa prestasi, kemudian seputar jurusan D4 Animasi Udinus itu juga dapat diakses di web animasi.dinus.ac.id. Seperti itu ya Bu Hafidz ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk komiknya lagi nih. Untuk komiknya sendiri sebenarnya ini diadakan kapan sih Aisyah untuk ajangnya ini? Kalau nggak salah itu sekitar awal Desember ya. Deadline-nya itu tanggal 23 Desember. Oke, jadi Desember tahun lalu itu ya? Iya, iya. Kan temanya tahun baru. Oh iya, makanya temanya tahun baru. Ini kan udah Februari kok tahun baru. Oke, jadi diadanya dari Desember gitu ya. Oke, dan tuh diadanya di mana? Berarti semuanya secara daring gitu? Iya, dari semua kalangan bisa ikut. Ya tinggal upload aja di Instagram. Tadi kan dari semua kalangan, berarti semua umur juga itu apakah berarti bersaingnya beda-beda umur dong atau dikelompokin tuh maksudnya yang Beda-beda. oh, beda-beda. Iya.
Jadi mau tua mau muda ya ikut semua lah kayak gitu. Ikut semua tapi tetap beda-beda gitu ya. Iya, Oke, oke. Nah, ini awal mula mengetahui ajang perlombaan komik ini mendesain karakter itu dari mana sih? Kalau Nadia dari mana tuh awal tahunnya ada ya. ajang lomba ini? Kalau saya sih dari komunitas penggambar yang saya masuki ya kayak grup gitu, Mhm. ada yang share, oh ini ada lomba apa komik ini desain karakter, ya udah saya coba ikut ya. Saya juga kemarin juga ngajak Gali juga gitu. Oke, jadi Ya, dari grupnya gitu ya. Kalau Galih ya, nih awal mula taunya dari mana Pak? Sama juga dari satu grup mungkin malahan sama Aisyah. iya satu. Iya, iya Oh satu grup iya, maksudnya. satu grup satu kelas gitu ya. Terus ikut maju Iya. lomba bareng gitu. Oke, dari yang kalian ketahui nih di ajang komik ini dari mana aja sih peserta yang ikut? Beragam ya, mungkin rata-rata ya orang-orang yang ya pertama pasti yang di komunitas menggambar yang saya ikuti juga. Terus juga ada juga mungkin pelajar juga ada, orang yang sudah bekerja pun juga ikut ajang ini juga. Oke, juga ada juga ya. Terus Ya, ajang ya, ini diadakan senasional atau ya nasional nasional? pokoknya, yang ikut berwarga negara Indonesia dan bisa ikut. Ya. Oke, yang kamu tahu deh kemarin pas kamu ikut ajang tersebut ada dari kota mana aja sih? Banyak ya. Banyak. Iya, dari Sumatera juga ada, dari Oh, Jawa Sumatera terutama juga juga ada. pasti ada. eh, Banyak, Kalimantan juga ada, teman-teman saya juga. Oke. Kenal semua ya kamu ya se-Indonesia gitu ya untuk perkumpulan. Ya, ya karena dari komunitas itu juga, dari berbagai daerah juga ya, jadi memang sangat menyebar Oke, oke. Kalau gitu. Gali sendiri nih bergabung di komunitas ini udah sejak kapan sih? Atau sejak kapan nih kamu mencintai dunia kayak menggambar atau komik ini? Kayaknya baru join ini akhir 2019. Baru join di akhir 2019. Iya, Baru dong Pak sih bisa dikatakan baru berarti. iya. Dan udah menjuarai berarti kamu keren banget nih semua. Bangga dong pastinya. Oke Bu Kak Prodi nih Bu Hafidz, sebenarnya apa sih Bu visi dan misi dari Prodi D4 Animasi Udinus sendiri? Ya, kami di program studi animasi memiliki visi yaitu menjadi program studi animasi kelas dunia pada tahun 2025 yang berintegritas dan mampu menghasilkan lulusan cakap karya, cakap teknologi, dan cakap wirausaha. Kemudian misi yang kami tegakkan adalah yang pertama ini tentang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi ya Mbak ya, terkait dengan penelitian, kemudian pengabdian, ya juga pengajaran. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan bermutu. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama atau kemitraan dengan perguruan tinggi dan industri baik di level nasional maupun internasional. Itu visi kami. Oke baik. Untuk kerjasamanya sendiri nih Bu, sudah bekerja sama dengan mana saja nih Bu untuk D4 Animasi Udinus? Kalau D4 Animasi dan kami kan di bawah Biro Kerjasama ya Mbak ya, Biro Kerjasama yang ada di Udinus, ya sama kami menggandeng dengan perguruan tinggi di Jepang, ya, kemudian juga perguruan tinggi di Malaysia, ya. Terus selain itu juga PTN-PTN di dalam negeri, juga industri-industri animasi yang ada di Indonesia ya sementara ini. Ada MNC Animation, kemudian Studio Money Monkey, ya, Infinite juga kita ajak kerjasama begitu. Oke baik. Ya. Untuk perkembangan di dunia animasi sendiri bagaimana nih Bu dari tahun ke tahun Bu? Apakah semakin berkembang pesat atau seperti apa? Animasi kalau kita lihat di Indonesia ini sangat berkembang Mbak, dan ini kan salah satu subsektor ekonomi ya, ekonomi kreatif, industri kreatif yang pertumbuhannya luar biasa dan ini sangat potensi sekali ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden kita beberapa waktu yang lalu bahwa ekonomi kreatif ini
dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ya di masa depan gitu. Oke, baik. Baik, Satunya Bu. ya animasi ini. Baik, ini saya juga kepo nih Bu, untuk misalnya kan film animasi juga gitu ya Bu ya. Untuk Ya. kayak biaya produksinya untuk animasi sama film biasa yang dengan orang gitu tuh lebih mahal apa sih Bu? Lebih mahal mana sih Bu sebenarnya? Apakah membutuhkan biaya besar juga untuk produksi animasi? Ya, sebetulnya ini perbandingan yang tidak apple to apple ya Mbak ya. Oke. Ya, kalau membandingkan antara biaya produksi antara animasi dengan live action itu apa namanya, bukan suatu hal yang sama ya, yang tidak bisa dibandingkan gitu. Kecuali kalau misalnya buat animasi A dengan animasi B, nah itu bisa dibandingkan. Ya tergantung juga seperti apa film yang akan diproduksi itu. Oke, tapi biayanya juga besar nggak sih Bu untuk produksi animasi sendiri? Mungkin ataukah ada peralatannya yang seperti apa yang harus dibutuhkan? Kita kan bicara kualitas gitu ya. Jadi kalau kita bicara kualitas, kemudian juga kita mestinya ada banyak SDM yang dibutuhkan ya untuk menggarap film itu, kemudian durasi, kemudian berapa banyak karakter yang dibutuhkan, itu saja juga mempengaruhi biaya produksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian film itu. Ya. Oke, baik-baik. Kemudian untuk tema yang diangkat di ajang Kumik kemarin apa sih Aisyah? Kalau boleh tahu, dari tadi ngomongin ajangnya tapi nggak tahu temanya apa yang diangkat nih. Ya itu temanya tahun baru. Oh iya, tahun baru, bener. Iya, tahun baru. Kemudian karakter yang kamu buat di ajang itu apa sih? Kalau boleh diceritain dong. Ya, itu salah satu original karakter saya yang saya buat. Ya, bentuknya itu seperti personifikasi es krim, sama yang satunya lagi itu ya sebut saja itu gadis desa ya. Gitu. Ya karena ini ajangnya lomba original karakter, ya sudah saya masukkan saja karakter yang pernah saya buat, lalu saya buat mereka merayakan tahun baru seperti itu. Oke, jadi ada berapa karakter yang kamu buat nih di ajang tersebut? Ada 2, ya mereka berdampingan gitu. Oke, 2 ya. Nah sebenarnya ada nggak sih karakter yang kamu buat tersebut apakah memiliki arti khusus gitu nggak Aisyah? Ya kalau arti khusus mungkin tidak terlalu ada ya. Hanya ya saya buat karakter itu saja. Sebelumnya itu juga secara tidak sengaja, cuma hanya kalau yang es krim mungkin terinspirasi dari es krim saya yang jatuh waktu Basar Diudinus. Kalau yang gadis desa itu mungkin hanya dari film yang mungkin saya suka lalu saya gabung-gabungkan. Oke, jadi inspirasinya datang dari mana aja ya? Dari kamu makan es krim jatuh gitu juga waktu Basar, jadi inspirasi gitu ya. Oke, baik. Untuk Gali sendiri karakternya apa, kemudian inspirasinya dari mana, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner. 2 mahasiswa Udinus juarai lomba membuat original karakter. Baik, tadi untuk Aisyah, tadi ada karakter es krimnya juga. Kemudian, oh ya namanya siapa Aisyah kalau boleh tahu karakternya? Ada 2 karakter tadi ya? Ya, untuk es krimnya saya beri nama Blackcurrant. Untuk yang gadis satunya saya beri nama Daisy. Siapa? Desi? Ya, Daisy. Blackcurrant sama Desi. Kok lucu ya Blackcurrant rasa? Apakah kamu suka rasa Blackcurrant? Karena ya kebetulan waktu itu es krim yang jatuh rasa Blackcurrant. Oke. Apa taro ya? Itulah pokoknya. Ya itu pokoknya. Kalau taro lucu ya, nanti Blackcurrant aja deh yang belum umum ada gitu ya. Oke. Kalau Gali sendiri, nama karakternya siapa Gali? Untuk ada 3 yang saya buat. Oke, 3 kalau Gali. Yang pertama tuh namanya dia itu saya buat sebagai perwujudan dari guardian angel, ya malaikat penjaga. Ya, terus intinya dia melindungi manusia. Oke. Dan namanya dia itu adalah Matt.
Matveyi, Matveyi. Itu Matvey? dari bahasa Rusia, itu Oke. nama untuk orang Rusia. Ya kalau diartikan adalah hadiah atau Hadiah. berkah. Oke, Matvey ya. Ya, Oke, kenapa kamu memakai bahasa Rusia untuk memberi nama tersebut? karena karakternya saya terinspirasi dari orang Rusia. Oke, kamu suka Ya. dengan orang Rusia atau gimana nih? Inspirasinya dari orang Rusia kali-kali. Oke, next karakternya apa nih Gali? Ada Matsy. Satu lagi itu yang anak kecil, namanya Akasia. Siapa? Akasia. Akajia? Akasia. Akasia. Ya, Oke. dia kayak personifikasi dari bunga akasia. Oke, bunga akasia itu bunga yang kayak gimana sih? Aku baru denger loh ini pertama kali bunga akasia. Ya, yang mekar warna kuning gitu. Oke, Setahu kuning saya. ya berarti ya? Wah, Iya. saya suka banget loh warna kuning loh. Kayaknya lucu deh. Terus karakter yang terakhir apa nih? Tadi katanya ada 3 berdua tadi. Yang satu lagi itu Dorsey. Ya, Dorsey. ya dia cuma gadis desa biasa. Oke, gadis desa biasa. Oke. Sebenarnya ada makna tertentu nggak sih di balik nama-nama itu, Gali? Nama yang terakhir atau Iya. Nama yang semua deh. kayaknya nggak terlalu dalam sih, cuma Oke, nggak terlalu. nama itu dari referensi ini. Oke, oke. Baik. Dan sebenarnya kenapa sih kamu membuat karakter tersebut, Gali? 3 karakter Maksudnya tadi. Untuk ajang ini atau kenapa saya dari awal gitu? Untuk 3 karakter ini yang diikutkan di ajang ini? Ya. Oke, ya itu deh yang karakter yang buat dilombakan di ajang komik ini. Ya, karena mereka tuh pertama mereka perempuan dan sifat mereka tuh energetik. Ya. Jadi saya rasa cocok dengan tema tahun baru buat semangat. Yang semangat gitu ya. Itu cek semua dong, Kak cheerleader berarti. Ya. Oke, baik Bu Afis, untuk prodinya sendiri nih, bagaimana sih Prodi D4 Animasi Udinus ini memberikan fasilitas nih bagi pembelajaran mahasiswa-mahasiswanya? Ya, fasilitas pembelajaran untuk prodi animasi ya Mbak ya. Ya, kalau dari kampus sendiri, Yayasan Dianus Wantoro, kemudian juga pimpinan ya dalam hal ini rektor beserta jajarannya dan juga fakultas ya dekanat ini sangat mendukung sekali ya fasilitas pembelajaran untuk prodi 4 animasi ya. Di sini kita kalau di prodi itu kan tentu saja harus dukung lab ya, lab komputer ya, kemudian juga studio animasi yang tentu saja studio animasi ini memerlukan komputer yang speknya tinggi ya Mbak ya. Betul yang kalau sekali, bahasanya Galih dan Aisyah ini anak-anak muda itu mehong katanya begitu ya. Karena harganya di komputer di studio animasi itu memang mahal-mahal Mbak. Betul. Nah kemudian juga ada studio fotografi ya, studio gambar, juga kita punya lab untuk acting ya, itu semuanya disupport oleh kampus ya, sangat mendukung sekali kalau dalam hal ini terkait dengan sarana prasarana. Oke, baik untuk membuat animasi sendiri semua tuh apakah semua menggunakan komputer kayak gitu Bu, atau awalnya bisa didesain menggunakan gambar menggunakan tangan gitu Bu? Ya kalau untuk animasi 2D ya 2 dimensi ini memang berangkatnya kan dari menggambar ya. Gambarnya bisa pakai menggunakan pen tablet ya, yang ada di kampus. Itu bagian dari sarpras di kami Mbak. Oke, baik. Dengan alat-alat yang mehong tadi ya Bu ya. Semua mehong nih. Oh katanya. Ya mehong. Tapi emang iya ya Bu ya, karena khusus gitu ya Mbak, speknya juga khusus kan ya Bu ya kalau untuk membuat animasi? Ya kalau untuk produksi animasi memang membutuhkan spek tertentu ya Mbak ya. Karena terkait dengan ini ya
berpengaruh di kualitas hasil jadinya gitu Bu berarti? Betul, betul. Oke. Ya. Baik, untuk sistem perkuliahan sendiri nih Bu di D4 Animasi Udinus selama pandemi ini seperti apa sih Bu? Ya, pandemi ini memang benar-benar tantangan bagi kami sebagai pengelola prodi ya Mbak ya. Jadi kami memiliki visi, kami memiliki target yang harus kami capai di setiap akhir pembelajaran ya. Kami punya target capaian gitu di setiap mata kuliah. Nah untuk vokasi, kebetulan kami kan vokasi ya Mbak ya animasi ini, di mana struktur kurikulum kami memang 74,28%-nya itu praktik Mbak. Jadi biasanya ini kalau kami ada di kelas onset atau tatap muka, begitu di kelas, itu memang kami banyak di lab, di studio-studio itu, studio animasi, studio gambar, studio fotografi, dan sebagainya. Nah, ketika pandemi ini tentu saja kami harus, para dosen yang ada di prodi ini, harus memiliki effort yang besar untuk melakukan asistensi. Ya. Online tetap jalan, ya, ngajar tetap jalan, kemudian strateginya adalah ya pembelajaran dibuat bagaimana dosen ini memberikan waktunya lebih ya. Kalau misalkan 2 SKS itu butuh 150 menit begitu, di online ini malah durasinya lebih panjang karena mereka asistensi sampai malam dan sebagainya. Nah ini karena supaya kualitas atau targetnya itu yang hendak dicapai di mata kuliah ini tidak turun kualitasnya. Nah itu Mbak yang kami lakukan. Berarti untuk praktek-prakteknya juga gitu semua dilakukan daring juga gitu Bu, via daring gitu? Iya, via daring, ya. Ya. Oke, kecuali untuk mata kuliah ini ya, kerja praktik ya. Kebetulan kan Galih dan Aisyah ini angkatan 2017 ya, saat ini sudah menyelesaikan semester 7 dan masuk ke semester 8. Mereka saat ini sudah mulai produksi animasi, Mbak, di studio kampus ya. Nah, ini mereka memang tidak mungkin untuk online ya. Jadi kami benar-benar mengambil atau mengadopsi dari pipeline yang ada di industri animasi yang sebenarnya begitu. Kami jalankan di studio. Mereka benar-benar mengerjakan bagaimana seorang profesional itu memproduce sebuah film animasi. Nah, sementara ini kami baru memproduksi film animasi pendek. Oke. Jadi udah produksi ya Bu ya? Ya, keduanya ini sedang ada di studio, Mbak, di studio lantai 4. Oke, di kampus berarti ya Bu sedang produksi gitu ya. Oke. Untuk Aisyah nih, sebenarnya waktu yang kamu butuhkan nih berapa lama sih untuk membuat suatu karakter, Aisyah? Kalau konsepnya mungkin agak lama ya, bisa 1-2 hari. Tapi kalau misalnya memang karakter itu sudah ada, sudah saya konsep, mungkin menggambarnya 2 jam jadilah. Wah, 2 jam jadi ya. Jadi yang lama di mengkonsepnya gitu ya? Iya. Oke, jadi gambarnya cepet banget dong, 2 jam udah jadi dong. Ya, itu kalau simpel cuma karakternya aja, orang aja. Oke, orang aja. Ya. Oke, baik. Nah, apakah ada kesulitan sih untuk kamu Aisyah untuk membuat karakter yang kamu buat tadi? Ada 2 karakter berarti, ada yang Black Currant sama siapa tadi, Desi. Iya. Iya. Kesulitan apa ya? Mungkin kesulitan yang temui posenya kali ya. Gimana? Kayak mungkin posenya. Posenya nanti mereka ngapain ya? Ya udahlah. Luncurin kembang api aja, wish. Oke. Jadi bingung membuat ceritanya gitu juga nggak sih berarti? Jadi mereka harus ngapain, harus posisi ekspresinya gimana gitu? Iya, semacam itu. Oke. Kalau Galih sendiri nih, kesulitan apa Galih yang kamu temui dalam membuat karakter? Kayaknya sama dengan jawaban Aisyah, tapi saya lebih lama bikinnya. Lebih lama, oke. Kalau Galih berapa lama? Ya konsep sih hampir seminggu atau kalau menggambar, mempraktekkan, mendemonstrasikan ya paling sehari atau setengah hari. Jadi gitu ya. Sehari 3 karakter tadi berarti dong Galih? Langsung jadi itu? Atau sehari 1 karakter, 1 hari 1 karakter?
Tiga karakter itu sih udah lama saya kembangkan. Jadi kayak tinggal dimasukin aja ke ajang itu. Mereka ceritanya lagi selebrasi. Oke. Ya, Galih, sebenarnya motivasi apa sih yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajang komik ini? ya yang pertama tuh buat seneng-seneng aja. Buat ngeramein tahun baru lah. Oke. Terus yang kedua tuh saya diajak seorang teman gitu. Gale ini ikut lomba yuk gitu, buat rame. Lah harusnya dia juga ikut, tapi di hari-hari terakhir dia kayak sakit gitu, kayak ada halangan. Oke. Jadi akunya kayak kasihan gitu ya. Emang untuk itu aku nyelesain punya saya Mhm. buat dia. Oke. Jadi itu ya, daripada Kan, nggak ngapa-ngapain gitu ya, merayakan tahun ya, barunya seperti itu gitu ya, dengan mengikuti lomba berkarya gitu kali ya. Oke, untuk teknik menggambar nih, teknik menggambar yang kamu gunakan untuk menciptakan karakter tersebut apa aja sih Galih? Teknik-teknik menggambar karakter gitu. teknik. Ya pertama sih kita membuat sketsa posenya, karakternya mau ngapain gitu. Yang biar enak dilihat, biar selayar tuh ngepas gitu. Oke, baik. Dan teknik-teknik itu tentunya dipelajari saat perkuliahan ya. Nah ini mata kuliahnya Ya, apa aja sih sebenarnya yang diajarkan di D4 Animasi Udinus? Nah, tapi kita akan lanjutkan tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Dua mahasiswa Udinus juarai lomba membuat original karakter. Baik, kita lanjutkan tadi. Gali sudah membicarakan mengenai teknik menggambar karakter seperti apa. Nah ini sebenarnya mata kuliah kemudian materi yang diajarkan di D4 Udinus, Animasi Udinus ini ada apa saja nih? Apa saja nih Bu Afis? Mata Ya, kuliah atau ya, materi yang wajib diajarkan oleh para mahasiswa animasi Udinus. ya, terima kasih Mbak Nadia. Karena kami di 4, yaitu berada di level sarjana ya. Betul. Kalau berangkat dari SKS, ya kami total mahasiswa itu 146 SKS. Oke. 146 SKS, di sana ada 48 mata kuliah. Ya tentu saja di sana ada mata kuliah umum, ya kemudian mata kuliah yang sifatnya keprodian. Ya. Kalau untuk yang keprodian ini kami mata kuliahnya mendukung untuk animasi 2 dimensi, kemudian animasi 3 dimensi, kemudian juga animasi gerak henti atau stop motion. Okay. Nah, juga ada sinematografi, efek visual dan sebagainya, banyak sekali Mbak. Dan itu mata kuliah yang sangat menarik sekali ya. Betul, dengarnya aja udah menarik ya Bu, menarik dan Ya, juga ya. sulit sepertinya karena saya tidak pandai menggambar gitu Bu. Oke. Ya, ada mata kuliah gambar, ilustrasi seperti itu. Sinematografi juga ada Mbak. Oke, Semuanya sinematografi. mendukung untuk pembuatan film ya, karena luarannya nanti memang produksi film. Produksi film animasi seperti itu ya Bu Betul, ya. betul. Ya. Oke, baik. Nah ini Bu, berhubungan dengan animasi kan pasti bersangkutan dengan ide-ide kreatif seperti itu ya Bu ya. Nah ini bagaimana sih Bu cara Prodi untuk meningkatkan ide kreatif dari para mahasiswanya Bu? Untuk menggali ide ya, sebetulnya untuk menggali ide ini kami memang berusaha mengeksplor mahasiswa itu sebanyak-banyaknya. Biasanya mahasiswa itu kan memang gudangnya ide ya Mbak ya. Betul. Gudangnya ide, kemudian juga mereka adalah orang-orang yang kreatif begitu. Dan dosen di sini juga berperan penting ya, bagaimana mereka ketika melakukan pendampingan atau menjadi fasilitator di kelas ini, referensi yang diberikan, kemudian juga wawasan diberikan mahasiswa ini juga sangat mendorong sekali bagaimana mahasiswa bisa mencari ide atau mendapatkan ide-ide yang sangat inovatif ya di saat ini atau yang menjadi tren misalnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk mahasiswanya ini Aisyah sama Gali, apakah kalian pernah nggak sih merasa kayak nggak ada ide atau buntu gitu? Aisyah dulu nih. Kalau buntu ide jelas pernah.
Jelas Semua pernah. orang juga seperti itu. Terus Ya, biasanya apa yang kamu lakukan nih untuk kalau pas aduh bener-bener nggak ada ide nih untuk mencari inspirasi atau ide itu apa yang kamu lakukan biasanya? biasanya kalau seperti itu mungkin saya jalan entah kemana. Oke, jalan. Yang penting, iya, yang penting apa? Kalau otak udah fresh, oh ya udah balik lagi gitu. Kalau enggak nonton film, ya semacam itu. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau Gali sendiri gimana tuh? Saat kamu buntu Ya, dan tidak ada ide, apa yang akan kamu lakukan, Gali? ya intinya sama sih kayak menenangin diri dulu. Waduh, menenangkan diri. Dengan cara apa? Apakah kamu juga kayak Aisyah berjalan-jalan gitu biar merefresh otak gitu? Itu bisa. Nonton film juga kalau enggak Iya, sama. untuk inspirasi ya. Kalau kamu biasanya dalam membuat suatu karakter inspirasinya datang dari mana aja sih, Gali? Eh, Kalau dulu sih sering baca komik gitu, buku, Hmm. novel juga. Suka baca Sama komik novel dari kapan, Gali? zaman SD atau SMP. Oke, dari SD udah suka ya baca komik gitu-gitu ya. Iya. Oke, jadi itu kenapa kamu memilih prodi animasi gitu ya? Memang kamu ingin melanjutkan di bidang animasi gitu kali? Iya, jadi dari kecil gitu suka banget nonton film, terutama animasi. Mhm. Terus ya mikir, gimana ya bikinnya. Aku jadi Oke, pengen bikin kayak gitu juga. oke, berawal dari kekepoan gitu ya. Terus kamu Hmm, juga ingin membuat seperti itu gitu. Oke, kalau Aisyah sendiri gimana tuh? Kamu ya. suka baca komik gitu dari kapan? Kalau baca komik juga saya sukanya dari SD. Oke, dari SD, dari Iya, kecil ya. gabut gitu kan. Terus habis itu baca, lama-lama saya suka. Mhm. Lalu saya lihat, loh ternyata yang di komik juga ada animasinya juga. Dan Mhm. akhirnya saya tonton gitu. Oke, masih inget nggak Iya, komik pertama yang kamu baca dulu waktu SD? jelas Doraemon. Jelas Ya, semua Doraemon. orang juga tahu. Iya. Semua juga. Terus alasan kamu memilih prodi animasi ini apa sih? Apakah sama kayak Galih tadi nih karena ingin kepo terus ingin memproduksi kayak gini gitu? Hmm, jadi saya cuma memang eh ingin banding setir ya. Waktu SMA saya kan IPA Oke, ya, dan saya di situ merasa kurang jenuh. cocok fisika atau kimia. Oke, Dan eh, pikir saya, oh apa yang sesuai hobi saja ya. Saya ngelanjutinnya. Akhirnya saya masuk prodi animasi ini. Gitu. oke. Jadi lebih enak juga nggak sih sesuai hobi kamu, sesuai yang kamu sukain gitu ya berarti ya? Ya, Iya, kurang lebih. kurang lebihnya. Oke. Iya. Oke, selama kamu berkuliah kan pasti menghasilkan banyak karya nih. Nah nih karya yang paling berkesan buat kamu apa sih? Aisyah dulu deh. Karya paling berkesan Mhm. apa ya? Apa ya? Saking banyaknya karya ya. Kalau berkesan enggak sih, karena saya merasa masih perlu banyak belajar. Jadi untuk saat ini eh, yang orang bilang masterpiece, saya belum menemukannya. Seperti Oke. itu. Jadi masih ingin menggali lagi gitu ya. Ya, Atau tadi si es krim jatuh itu berkesan buat kamu si blackcurrant. cukup berkesan. Cukup berkesan. Oke. Ya. Untuk Galih nih, dari karya yang pernah kamu ciptakan nih, kamu buat selama kamu berkuliah, yang paling berkesan karyanya apa nih Galih? ya jadi tahun kemarin 2020 pertengahan Mhm. eh, tugas produksi animasi itu filmnya ada di kanal animasi Udinus di YouTube. Mhm. Namanya The Barber. Ya itu itu animasi stop motion ya. Mhm. Oke. Semuanya dikerjakan pada masa pandemi. Ya, jadi yang harusnya tatap muka gitu kerjain filmnya bareng, Harus dari daring semua kami gitu. nggak bisa, harus daring. Nah, saya bingung sebagai tim leader di situ harus gimana ini caranya selesainya. Oke, Nah, oke. tapi akhirnya Mhm. ya secara ajaib sih bisa selesai, makanya saya berkesan bisa Oke, ya kok bisa ajaib gitu selesai ya. ya, bukan sulap, bukan sihir.
kok ya selesai gitu ya walaupun kayak gitu. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. 2 mahasiswa Udinus juarai lomba membuat original karakter. Oke, Aisyah boleh dikasih tips dan trik nggak dalam membuat karakter atau animasi? Tips dan trik ya. Eh, Kalau membuat karakter mungkin bisa lebih ditunjukkan karakteristik dari penampilannya gitu. Jadi misal karakter ini baik ya, buat saja dia memang mungkin dari perawakannya atau mungkin dari ekspresinya itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang macam-macam ya semacam itu. Mungkin kalau dari secara bentuk, kalau saya pelajari dari desain karakter yang baik itu cenderung bentuknya bulat. Oke. Kalau untuk yang karakter jahat cenderung bentuknya lancip, mungkin lebih mendekati segitiga semacam itu. Oke, jadi bentuk itu ya mempengaruhi ya karakter dia mau baik atau jahat gitu, bentuknya gitu ya Aisyah ya. Oke, berhubung sudah di segmen terakhir nih, tidak terasa nih boleh diberikan harapan nih dari Ibu Kaprodi dulu nih, dari Bu Afis, harapan untuk Prodi D4 Animasi Udinus Ibu. Ya, harapan untuk Prodi Animasi Udinus itu adalah bahwa kami ingin menjadi barometer pendidikan animasi di Indonesia, Mbak, dengan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang animasi dan mampu menghasilkan karya-karya yang memiliki daya saing di tingkat global. Ya, itu harapan dari kami. Oke. Kemudian untuk Aisyah, harapannya untuk Prodi D4 Animasi Udinus? Ya harapannya mungkin lebih kok. Ya semoga adik-adik kelas dan yang akan menjalani masa kuliah ini karya-karyanya menjadi lebih bagus dan mungkin ya lebih cantik lah daripada kita kakak kelas tingkatnya. Oke, jadi melakukan peningkatan gitu ya Aisyah ya. Oke, untuk Ya, Galih nih. semacam itu. Oke, Galih harapan kamu buat Prodi D4 Udinus nih, animasi D4 Udinus, Galih. Ya, semoga prodi ini menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Saya lihat karya-karyanya punya adik tingkat di kanal animasi Udinus YouTube tuh udah wah banget. Udah wah gitu. Kayak jauh lebih bagus dari punya kami kakak tingkat. Oke. Jadi saya ngerasa prodi ini punya masa depan yang baik. Amin. Oh ya, ini ada yang kepo juga nih. Karakter yang kalian lombakan tadi nih Aisyah sama Galih, bisa dilihat di mana sih? Kalau teman-teman di rumah pasti pada kepo kan, tadi karakter yang dibuat ada Blackcurrant, kemudian tadi ada yang terinspirasi dari apa tadi Rusia. Itu bisa dilihat di mana dong karakter yang kalian bikin? Atau mungkin di Instagramnya yang waktu lomba di Kumik tadi, apakah di-upload? Sekarang kalau belum. Jadi kalau yang lewat Instagram itu kan dikirimnya lewat email dan bakal di-share-nya kalau dari platformnya itu lewat story ya. Jadi story-nya sudah Hilang ya. Tapi ya tapi kalau untuk pengumumannya masih ada semacam itu. Oke, jadi nanti masih bisa lah ya dilihat mungkin atau di Instagram kalian ya Aisyah sama Galih, mungkin kalian update juga ya kan, teman-teman mesti pada kepo kan gitu. Bisa ya, atau kalian tertutup sekali dengan karya kalian. Di-share dong biar teman-teman kan kepo juga kan, pengen tahu gitu ya. Oke.
Baik, dan juga untuk teman-teman di luar sana yang ingin memajukan nih dunia animasi di Indonesia, bisa banget nih bergabung dengan D4 Animasi Udinus. Ditunggu di sini, oke? Saya Nadia Alfa pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.